Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini tanggal 11 September 2021 kita kembali melaksanakan perkuliahan seperti biasa dengan mata kuliah Bahasa Arab A yang diampu oleh dosen kita Bapak Muhammad Iqbal MPD. Di sini kami akan membahas tentang khobar mubtada yang akan dipresentasikan oleh kelompok 5 yang terdiri dari Hesti Febrianti, yaitu saya sendiri, dan teman saya yang bernama An Ashkurah Nikmah. Selamat menyaksikan. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian khobar mubtada. Khobar mubtada adalah isim yang beri'rab marfu yang disandarkan kepada mubtada. Al-khobaru huwa ismul marfu'ul musnadu ilaihi, yang artinya khobar adalah isim marfu yang disandarkan kepada mubtada. Contohnya, al-baitu nazifun. Khobarnya adalah nazif yang artinya bersih dan sifat bersih pada contoh di atas dinisabkan kepada rumah, yaitu al-bait. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam khobar. Khobar mempunyai dua macam, yaitu khobar mufrad dan khobar ghairu mufrad. Khobar mufrad adalah khobar yang bukan berupa jumlah atau kalimat dan bukan pula menyerupai jumlah, melainkan khobar yang terdiri dari satu kata. Contoh, Muhammadun qaimun, Muhammad berdiri. Kata qaimun adalah sebagai khobar. Ia dinamakan khobar mufrad karena terdiri dari satu kata meskipun bentuknya bisa saja berbentuk musanna atau jamak. Khobar yang kedua adalah khobar ghairu mufrad. Khobar ghairu mufrad adalah khobar yang terdiri dari beberapa kata yang menyerupai kalimat. Ia ada 4 macam. Yang pertama, khobar berupa jar majrur. Contohnya, Muhammadun fil baiti, Muhammad berada di rumah. Kata fil baiti adalah khobar ghairu mufrad. Ia berupa jar majrur, yang mana fi adalah huruf jar dan al baiti adalah isim majrur. Yang kedua adalah khobar berupa zorof. Contohnya, Muhammadun indaka, Muhammad berada di sisimu. Kata indaka adalah khobar ghairu mufrad yang berbentuk zorof. Zorof adalah keterangan, baik keterangan tempat maupun keterangan waktu. Khobar yang ketiga adalah khobar berupa jumlah fi'liyah. Contohnya, Muhammadun ja'a, Muhammad telah datang. Kata ja'a adalah khobar ghairu mufrad. Ia berbentuk jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'il. Ja'a sebagai fi'il dan domir mustatir takdirnya huwa sebagai fa'ilnya. Yang keempat, khobar berupa jumlah ismiyah. Contohnya, Muhammadun wajhahu jamilun, wajahnya Muhammad tampan. Kata wajhahu jamilun adalah khobar mubtada ghairu mufrad. Ia berbentuk jumlah ismiyah, wajhahu sebagai mubtada dan jamilun sebagai khobar. Namun kadang kala khobar boleh atau bahkan wajib mendahului mubtada yang disebut khobar muqaddam dan mubtada muakhar dalam beberapa kondisi. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Pada dasarnya, mubtada berada di awal kalimat dan khobar berada di belakangnya. Namun kadangkala khobar boleh atau bahkan wajib mendahului mubtada dalam beberapa kondisi, yaitu sebagai berikut. Khobar boleh mendahului mubtada jika 1. Memberikan penekanan makna khobar. Contoh, mamnu'un ad-dukhulu, yang artinya dilarang masuk. Khobar pada contoh di atas adalah mamnu'un. Ia didahulukan daripada mubtada karena sebagai penekanan. Kedua, khobar berupa syibhul jumlah dan mubtada berupa isim ma'rifat. Contohnya, alal maktabi al majallatu, yang artinya majalah ada di atas meja. Kata al majallatu adalah mubtada muakhar dan alal maktabi adalah khabar muqaddam. Khobar wajib mendahului mubtada jika 1. Khobar berupa syibhul jumlah dan mubtada berupa isim nakiroh. Kedua, khobar berupa isim istifham atau kata tanya. Kemudian yang terakhir, mubtada bersambung dengan domir yang kembali kepada khobar. Mubtada yang berada di belakang khobar atau sesudahnya disebut
mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan. Sedangkan khabar yang berada di awal kalimat atau mendahului mubtada disebut khabar muqaddam. Kekhasan mubtada, khabar mubtada. Pada dasarnya, mubtada harus berupa isim ma'rifat. Namun, ada beberapa kondisi yang membolehkan ia berupa isim nakirah, yaitu diantaranya 1. Ketika ia sebagai mausuf yang disifati. 2. Ketika ia disandarkan kepada isim nakirah. 3. Ketika ia didahului nafi atau pengingkaran. Dan yang terakhir, ketika ia didahului istifham atau kata tanya. Khabar adalah sesuatu yang menyandar kepada mubtada. Oleh karena itu, khabar harus selalu mengikuti mubtada dalam segi bilangan dan segi jenisnya. Mari kita lihat beberapa contoh di bawah ini. 1. Mubtada dan khabar harus selalu sesuai dari sisi bilangannya, baik itu dari mufrad, musanna, bahkan ketika berupa kalimat jamak. Khabar adalah sesuatu yang menyandar kepada mubtada. Oleh karena itu, khabar harus selalu mengikuti mubtada dalam segi bilangan dan segi jenisnya. Mari kita lihat beberapa contoh di bawah ini. 1. Mubtada dan khabar harus selalu sesuai dari sisi bilangannya. Contoh, jika mubtada terbuat dari mufrad, maka khabarnya pun harus terbuat dari mufrad. Al-muslimu hadirun. Seseorang muslim itu hadir. Kemudian, jika mubtada terbuat dari musanna, maka khabarnya haruslah musanna. Contoh, al-muslimani hadirani. 2 orang muslim itu hadir. Kemudian, jika mubtada terbuat dari kalimat jamak, maka khabarnya harus juga terbuat dari jamak. Al-muslimuna habiruna. Orang-orang muslim itu hadir. Yang kedua, mubtada dan khabar harus sesuai dari sisi jenisnya, baik dari kalimat yang muzakkar, kalimat yang muannas, atau dari jamak untuk ghair akli yang tidak berakal, dan lain-lain. Baik, dari uraian di atas tadi bisa kita ambil kesimpulan. Khabar mubtada adalah isim yang berirab marfu yang disandarkan kepada mubtada. Adapun versi Arabnya adalah al-khabaru huwa ismul marfu'u al-musnadu ilaih. Artinya, khabar adalah isim marfu yang disandarkan kepada mubtada. Khabar mempunyai 2 macam, yaitu khabar mufrad dan khabar ghairu mufrad. Khabar mufrad adalah khabar yang bukan jumlah atau kalimat dan bukan pula menyerupai jumlah, melainkan khabar yang terdiri dari satu kata. Sedangkan khabar ghairu mufrad adalah khabar yang terdiri dari beberapa kata ulang menyerupai kalimat. Ia ada 4 macam, yaitu jar majrur, dzaraf, fi'liyah, dan jumlah ismiyah. Khabar adalah sesuatu yang menyandar kepada mubtada. Oleh karena itu, khabar harus selalu mengikuti mubtada dalam segi bilangan dan segi jenisnya. Mari kita lihat beberapa contoh di bawah ini. 1. Mubtada dan khabar harus selalu sesuai dari sisi bilangannya. Mubtada dan khabar harus selalu sesuai dari sisi jenisnya. Sekian presentasi dari kami. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.